freaking out? We have a serious emergency on our hands. You created a monster, now you want us to kill it. She wants to have a baby. Please. I want a baby. What? We have a dozen babies. She can lay 1,000 eggs. She'll kill anyone that gets in her way. Seorang anak bernama Sil dikurung di sebuah laboratorium. Muncul seorang pria bernama Peach memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sil dengan gas cyanida. Setelah Peach mengucapkan kata maaf, gas itu pun disemprotkan. Namun Sil berhasil kabur melewati para petugas yang terjatuh karena keracunan. Dengan kecepatan yang dimiliki Sil, dia berhasil lolos dari pengejaran setelah masuk ke sebuah kereta yang kebetulan lewat. Muncul seorang pria menyerangnya dan dengan kekuatan yang dimilikinya, Sil bisa melumpuhkan orang itu lalu mengambil salah satu pakaiannya. Keesokan paginya kereta berhenti di stasiun. Sil masuk ke sebuah supermarket di mana dia melihat bagaimana cara manusia bertransaksi. Dia mengambil tas di tempat penitipan lalu masuk ke sebuah kereta eksekutif. Dia juga mengambil uang dan makanan yang ada di kereta itu. Tickets, please. Well, you're 12? Setelah Sil bermimpi kereta alien menabraknya, dia terbangun mendapati ada sesuatu yang bergerak di seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian muncul tentakel dari bawah kulitnya yang menggumpal menutupi tubuhnya membentuk kepompong. Seorang penjaga kereta yang melihat menjadi korban Sil saat di dalam kepompong. Lalu Sil bertransformasi menjadi wanita dewasa yang berusia 20-an. Peach mengumpulkan tim yang terdiri dari antropolog Dr. Stephen Arden, ahli biologi molekuler Dr. Laura Baker, seorang empati Dan Simpson, dan tentara bayaran Preston Lennox. Would you sit a little closer, please? Peach menerangkan bahwa tahun 1974, para ilmuwan yang tergabung dalam grup SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, mengirimkan transmisi berisi informasi tentang bumi dan penghuninya, termasuk struktur DNA dengan harapan menemukan kehidupan di luar bumi. Pada tahun 1993, mereka menerima 2 transmisi dari sumber alien. Transmisi pertama adalah tentang cara menciptakan bahan bakar tak terbatas dengan mudah melalui katalis metana. Transmisi kedua, para ilmuwan menerima informasi tentang urutan DNA alien beserta petunjuk tentang cara menyambungnya dengan DNA manusia. Lalu Peach melanjutkan eksperimen genetika tersebut dengan harapan dapat menghasilkan betina dengan sifat yang lebih jinak dan terkendali. 1 dari 100 sel telur eksperimental menghasilkan 1 sel dengan nama kodenya adalah Sil, yang tampak seperti manusia normal tetapi berkembang dengan sangat cepat. Ledakan amarah Sil yang hebat saat tidur membuat para ilmuwan menganggapnya sebagai ancaman. Mereka mencoba membunuhnya dengan menggunakan gas cyanida, tetapi dia malah keluar dari sel penahanannya dan melarikan diri ke dunia luar, dan 1 korban telah ditemukan. He was killed by our creation, by our Sil. Mereka dikumpulkan untuk melacak dan menghancurkan Sil agar tak ada korban berikutnya. Makes you feel bad that you had to kill her, doesn't it? It's the decision. Sil menunggu di kereta hingga tiba di Los Angeles. Lalu dia mendatangi sebuah butik untuk mengganti pakaiannya. Are you foreign? Yes. Here, you keep this. Be careful here. Yes. Sepanjang perjalanan dia sering melihat ibu hamil dan anak-anak. Kemudian dia mendatangi sebuah motel untuk menginap. Dalam kamarnya, Sil melihat adegan antara pria dan wanita. Rupanya dia mulai terangsang. Sil pun turun menanyakan tempat mencari pria dan penjaga itu memberitahu sebuah klub. Where's a good place to find a man?
You won't have any trouble meeting somebody there. There's plenty of guys at the inn around the corner. There you go. Thanks. Tim yang dipimpin Peach datang ke Los Angeles setelah mendapat kabar adanya korban di kereta. Setibanya di hotel tempat mereka menginap, Peach mendapat kabar bahwa Seal terlacak di sebuah motel. Di dalam klub, Seal berkenalan dengan seorang pria, namun ternyata pria itu sudah punya pasangan. Seal yang merasa tersaingi menghampiri wanita itu dan membunuhnya. Hey, I'll spare another floor. Buddy. Selanjutnya Seal berkenalan dengan pria lain. Ketika Peach dan timnya mendatangi klub karena ada pembunuhan, Seal dan pria itu pergi menuju rumah pria tadi. Seal mencoba kawin untuk pertama kalinya dengan pria itu, namun dengan tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan membunuh pria itu. Babe, you're not leaving. I said you're not leaving. All right. That's better. Dengan kemampuan indera keenam dari Dan, Peach dan timnya berhasil melacak keberadaan Seal. Ketika mereka tiba, Seal sudah pergi meninggalkan pria tadi yang sudah tidak bernyawa. Diketahui Seal belum bereproduksi karena pria tadi mengidap diabetes. What is it? Maybe menstrual blood. Keesokan paginya, Seal yang lengah tertabrak sebuah mobil. Seorang pria bernama John menolongnya membawanya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya terheran melihat luka di tubuh Seal sembuh dengan sendirinya. John pun merasa heran melihat Seal yang tampak baik-baik saja. Kemudian John membawa Seal ke rumahnya. Peach mendapat kabar dari kepolisian bahwa di rumah sakit Park Bay terjadi suatu keanehan. Lalu Press dan Laura pun dikirim ke rumah sakit itu. Ketika hasil analisa membuktikan bahwa itu Seal, Laura dan Press kemudian melacak alamat rumah John. All right, it's addressed in the Palisades. I've got his machine. Should I leave a message? Yeah, Copulate, huh? yeah. Sementara itu, Seal mulai merayu John. Namun mereka belum sempat bersenggama karena terdengar ketukan pintu dari Press dan Laura. I like you. I want a baby. What? Don't go. Please. Seal yang merasa terganggu menenggelamkan John agar diam dan dengan cepat berubah menjadi makhluk bipedal humanoid dengan sepasang tentakel yang keluar dari payudaranya. Salah satu tentakel dililitkan ke leher dan satu lagi dimasukkan ke mulut John. Ketika Press dan Laura memasuki rumah, mereka hanya melihat John yang tewas mengambang. She was here. Yeah, she was. I want to make sure she's not still here. Seal memasuki mobil seorang wanita, menyandaranya, dan kembali ke rumah John untuk mencari tahu hotel tempat Peach dan timnya menginap. Rupanya Seal mulai tertarik pada Press hingga dia memimpikannya. Setelah terbangun, dia memotong ibu jarinya lalu dimasukkan ke dalam tas dan dengan cepat ibu jarinya tumbuh kembali. Selanjutnya dia memotong jari sanderanya lalu membuangnya. Seal dan sanderanya pergi dengan membawa beberapa jerigen bensin di mobilnya menuju hotel tempat Peach menginap. Dengan instingnya, Dan bisa merasakan kehadiran Seal saat ini dan tak lama kemudian Seal muncul di hadapannya dan kembali ke dalam mobil. She's here! Hey! Dan berteriak memberitahukan keberadaan Seal. Segera Peach dan timnya mengejar mobil Seal sambil meminta bantuan helikopter menuju bukit. Pengejaran Seal dilakukan lewat jalur darat dan udara. Nichols can't wait to try to block her at Mulholland! Di saat terkepung, mobil Seal terjerumus jatuh ke dalam jurang. Namun Seal sempat melompat menyelamatkan diri, sementara mobil itu meledak menyisakan sidik jari yang membuat Peach dan timnya percaya Seal sudah tewas. The fellow looks like a severed thumb. Congratulations on a job well done.
Peach dan timnya sedang merayakan keberhasilan mereka. Tampak antara Press dan Laura saling tertarik. Namun kemesraan mereka tak berlangsung lama saat Press melihat seseorang yang dari belakang mirip dengan Seal dan ternyata bukan. Sorry. Thanks for the dance. Laura yang marah pergi ke kamarnya, lalu Dan menyarankan agar Press menemuinya. Di dalam lift, Press sempat bertemu dengan Seal yang telah merubah penampilan sehingga Press tidak mengenalinya. Seal terus mengikutinya sampai di depan kamar Laura. Bahkan dia menguping saat Press dan Laura sedang bercinta. Arden memasuki kamarnya, dia terkejut melihat seorang wanita di sana. Tanpa berpikir lama, Seal menggoda Arden dan mereka pun bercinta. Tak lama kemudian, Seal bisa merasakan gerakan janin di dalam perutnya yang membuat Arden terkejut. What started? Life. Sementara Dan yang merasakan keberadaan Seal bersama Arden meminta bantuan Press untuk melihatnya. Setelah mereka masuk, mereka menemukan Arden yang bersibah darah, sedangkan Seal kabur dengan menabrak dinding. Take the stairs! We gotta get to her before she gives birth. You can lay 1,000 eggs. Setelah mengambil persenjataan, Peach dan yang lainnya mencari Seal ke dalam terowongan. Dalam pencariannya, mereka menemukan seorang penjaga yang telah tewas. She must have come through here. Kemudian mereka berpencar karena Dan saat ini tak bisa merasakan posisi Seal. Peach melihat gelembung di permukaan air, ternyata itu Seal yang kemudian menarik Peach dan membunuhnya. Mendengar teriakan Peach, mereka segera menghampiri dan mendapati mayat Peach yang mengambang. Mereka kembali menyusuri terowongan sesuai arahan Dan. It's this way. It's back here. Okay, stand back. Saat ini Seal sedang mengerang melahirkan anaknya dan tak butuh waktu lama, bayi yang dilahirkannya kini sudah menjadi anak kecil yang mulai memperlihatkan naluri predatornya dengan memakan seekor tikus. Dan menaiki tebing, dia melihat anak itu menjulurkan lidahnya yang membuat Dan kaget dan terjatuh. Anak itu muncul lagi dengan wujud aslinya mencoba menyerang. Namun Dan berhasil membakar anak itu hingga jatuh, sementara Dan tergantung di tebing. Seal yang marah mendengar erangan anaknya melilit leher dan menggantung Press dengan tentakelnya. Press berhasil membebaskan diri dengan memotong salah satu tentakel. Lalu Seal muncul lagi dan ditembak hingga terjatuh ke dalam kolam yang terbakar. Press dan Laura menghampiri Dan untuk menolongnya. Saat tangan Seal menarik kaki Dan, dengan segera Press menembakkan peluncur granat yang membuat kepala Seal hancur. Duck your head! You okay? Yeah, I'm okay. Let's get the hell out of here. Film pun selesai.